Selamat datang di channel Pick Sport, channel yang membahas berita Inter Milan, dan inilah ulasan berita hari ini. Situasi Yann Sommer di Inter kini tengah diawasi dengan cermat, dan kemungkinan hengkang di musim panas ini semakin nyata. Tinggalkan Inter adalah kemungkinan konkret bagi Sommer, ungkap Fabrizio Romano. Kiper asal Swiss itu kini juga menjadi incaran serius Galatasaray, yang sebelumnya lebih dulu memburu Hakan Calhanoglu. Menurut Sports Digital dari Turki, bukan hanya Calhanoglu, Galatasaray juga berupaya mendatangkan Sommer dari Inter. Klub Turki itu berusaha membujuk Sommer, yang kontraknya di Inter berlaku hingga Juni 2026, lapor Orazio Accomando dari Sport Mediaset dan DAZN. Karena usianya yang hampir 37 tahun dan nilai pasar yang relatif rendah, transfer ini dinilai memungkinkan dengan biaya yang tak terlalu besar. Sommer direkrut Inter dari Bayern Munich pada 2023 dengan harga 6,9 juta euro. Kini para perantara tengah bekerja untuk mencari kesepakatan yang bisa memuaskan semua pihak, tambah Accomando. Jika kesepakatan tercapai, Galatasaray bisa mendatangkan dua pemain penting Inter sekaligus dalam satu jendela transfer, Sommer dan Hakan. Ketika Christian Cifu mengambil alih Inter untuk Piala Dunia Antar Klub 2025, ekspektasi publik cukup realistis. Bayang-bayang warisan Simone Inzaghi masih terasa, dan banyak yang meragukan apakah Cifu bisa menjawab tantangan taktis di panggung internasional. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Inter menunjukkan struktur, fleksibilitas, dan keberanian taktik yang menawarkan harapan baru bagi para pendukung. Cifu tidak menghapus sistem warisan Inzaghi. Ia hanya menyempurnakannya menjadi versi yang lebih agresif dan terkendali, tulis pengamat taktik Italia. Formasi dasar tetap 3-5-2, tetapi dengan kanal tengah yang lebih rapat dan pemicu pressing yang lebih cepat. Saat menyerang, Inter berubah menjadi 3-1-4-2 untuk mengontrol zona tengah, atau 5-3-2 saat mempertahankan keunggulan. Ciri khas Inter era Cifu adalah pressing yang terstruktur dan agresif. Inter langsung menekan tinggi sejak menit awal melawan Monterrey, lapor FC Internews. Fokusnya pada counter press saat kehilangan bola membuat lawan tak punya waktu untuk membangun serangan balik. Intensitas ini memerlukan ketepatan waktu dan kedisiplinan yang sangat tinggi. Salah satu inovasi paling berani Cifu adalah mengganti sistem pertahanan bola mati dari man marking ke zonal marking. Pendekatan ini mengurangi kekacauan dalam kotak penalti dan meningkatkan penguasaan area berbahaya, tulis analis set piece lokal. Inter kini membentuk garis bertingkat untuk membaca dan mengantisipasi gerakan lawan. Fleksibilitas formasi menjadi senjata tambahan Inter. Saat melawan Monterrey, Inter berubah menjadi 3-4-2-1 untuk mendukung kreativitas di lini serang. Perubahan dilakukan tanpa pergantian pemain besar-besaran, cukup dengan pergeseran posisi dinamis antar lini, tulis laporan analisis taktis. Wingback maju, gelandang menutup ruang, dan back menyebar untuk distribusi bola. Salah satu keputusan paling berani Cifu adalah memainkan pemain muda seperti Petar Cech, Sebastiano Esposito, dan Nikola Zalewski. Cech menjadi poros distribusi dengan ketenangan dan visi yang matang, puji media Italia. Energi, improvisasi, dan fleksibilitas teknis para pemain muda menjadi tambahan vital di tengah padatnya jadwal turnamen. Dalam fase build-up, Inter memainkan bola dari belakang dengan sabar lewat 3 back. Namun setelah memasuki lini tengah, transisi ke serangan dilakukan secara vertikal dan cepat. Wingback seperti Dumfries dan Carlos Augusto menjadi kunci dalam fase ini, jelas laporan. Mereka bisa menjaga tempo atau meledak masuk ke ruang kosong saat momen tepat tiba. Kekalahan dari Fluminense di babak 16 besar menjadi pengingat akan batas sistem yang terlalu bergantung pada pressing tinggi. Inter terlalu cepat mundur ke mid block dan gagal menutup ruang di half space, tulis analis taktik. Masalah kelelahan dan rotasi menjadi catatan penting jika Cifu ingin sistem ini bertahan sepanjang musim Serie A. Media Italia menyebut taktik Cifu sebagai "rivoluzione silenziosa", revolusi diam-diam. Tidak ada teatrikal di pinggir lapangan, hanya perubahan sistematis yang nyata, tulis La Gazzetta. Ia menyegarkan kembali prinsip pressing, memodernisasi bola mati, dan membentuk sistem permainan yang adaptif tanpa kehilangan identitas tim. Apa yang bisa dipetik Inter? Kebutuhan rotasi, intensitas pressing menuntut kedalaman skuad dan pengelolaan fisik.
3-4-2-1 sebagai rencana B, formasi ini cocok untuk melawan tim-tim Serie A yang bermain bertahan. Inovasi set piece ofensif, Inter masih kurang tajam dalam corner dan tendangan bebas. Peran pemain muda, pemain seperti Esposito dan Suik harus terus dikembangkan sebagai fondasi masa depan. Christian Cifu mungkin tidak membawa trofi pulang dari Piala Dunia antar klub, tapi ia membawa harapan. Inter tampil sebagai tim yang lebih jelas secara struktur, lebih kuat secara taktik, dan lebih segar secara psikologis. Jika pola ini terus berlanjut, Inter bisa menjadi kekuatan baru di bawah bimbingan sang revolusioner diam-diam. Bek sayap Inter, Denzel Dumfries, kembali menjadi sorotan menjelang tenggat klausul rilisnya yang aktif hingga tanggal 15 Juli. Selain Barcelona, dua klub Premier League telah meminta informasi terkait Dumfries, ungkap jurnalis Nicolo Sira. Klausul tersebut memungkinkan klub luar Italia merekrutnya dengan harga tetap yang meningkat secara bertahap sepanjang Juli. Menurut Sport Italia, nilai klausul saat ini dimulai dari 20 juta euro dan akan naik setiap 5 hari, hingga mencapai 30 juta euro pada tanggal 15 Juli. Setelah tanggal tersebut, klausul tidak lagi aktif hingga tahun berikutnya, jelas laporan itu. Informasi ini juga diperkuat oleh La Gazzetta dello Sport yang sebelumnya menyebut klausul senilai 30 juta euro aktif hingga pertengahan Juli, meski ternyata nilainya bersifat progresif. Pascual Guaro mengungkap bahwa klausul rilis ini merupakan hasil kompromi antara Dumfries dan Inter saat pembaruan kontrak musim gugur lalu. Agen Dumfries yang menginginkan klausul itu, sementara Inter tak ingin kehilangan pemain secara gratis, jelasnya. Saat ini, Inter disebut tidak khawatir dengan situasi tersebut karena sang pemain tidak menunjukkan keinginan untuk hengkang. Meski begitu, performa impresif Dumfries musim lalu, dengan 11 gol dan 6 assist dari 47 pertandingan, menjadikannya aset menarik di pasar Eropa. Klub-klub besar seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, dan Barcelona sebelumnya sempat tertarik meski dengan harga yang jauh lebih tinggi, tulis laporan FC Internews. Jika ada klub yang serius mengaktifkan klausul, Inter hanya bisa pasrah jika sang pemain menyetujui kepindahan. Terima kasih telah menyaksikan berita dari kami, dan nantikan berita Inter Milan selanjutnya.